Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Pitratullah, NIM 114210014, kelas Bimaya F, Prodi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknologi Mineral, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Ini saya akan menjelaskan materi tentang hilangnya bahasa daerah. Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa daerah merupakan bahasa yang lazim digunakan di suatu daerah. Keberadaan bahasa daerah itu sendiri juga menjadi pendukung dari adat istiadat suatu daerah. Bahasa daerah bukan hanya digunakan saat upacara adat atau kegiatan penting di suatu daerah itu sendiri, tetapi bahasa daerah seringkali digunakan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat, terutama daerah yang masih memegang kuat adat istiadat yang ada di daerah tersebut. Dengan demikian, bahasa daerah juga dapat dikatakan sebagai unsur pembentuk dan penguat suatu daerah. Kemudian ada kedudukan bahasa daerah. Bahasa daerah memiliki kedudukan yang penting di negara ini. Salah satunya yaitu sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Semakin banyak bahasa daerah yang digunakan, maka semakin banyak pula kekayaan yang dimiliki bangsa. Kekayaan bangsa Indonesia bukan hanya berbentuk materi seperti uang atau sumber daya alam saja, tetapi bahasa daerah juga termasuk salah satu kekayaan bangsa Indonesia yang keberadaannya diakui oleh negara. Jika terus dilestarikan, bahasa daerah ini akan menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia. Kedudukan bahasa daerah juga yaitu menjadi bahasa tersendiri bagi suatu daerah. Tiap daerah pasti mempunyai bahasanya tersendiri yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila daerah tersebut terdapat di pedalaman yang sulit dijangkau oleh pemerintah, kebanyakan dari mereka masih menggunakan bahasa daerah sebagai alat komunikasi yang utama dibandingkan bahasa Indonesia itu tersendiri. Penggunaan bahasa daerah sehari-hari juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kebudayaan agar bahasa daerah itu sendiri tidak dilupakan. Faktor hilangnya bahasa daerah. Yang pertama ada globalisasi. Dampak nyata globalisasi ini terjadi di kalangan generasi muda, di mana mereka lebih suka menggunakan bahasa-bahasa gaul populer yang mereka anggap lebih funky dan keren. Merosotnya jumlah penutur bahasa daerah juga menjadi faktor penting penyebab punahnya bahasa daerah. Banyak bahasa daerah yang kehilangan para penuturnya seiring pergantian generasi, sedangkan generasi muda penerusnya tidak lagi memiliki kepedulian atau loyalitas terhadap bahasa leluhur mereka. Yang kedua ada kurangnya partisipasi generasi muda. Generasi muda adalah generasi penerus bangsa. Generasi muda adalah orang-orang yang akan menentukan seperti apakah penerus Indonesia di masa depan kelak. Untuk itu, kita sebagai generasi muda hendaknya selalu menjaga kelestarian berbagai macam budaya yang telah dititipkan oleh leluhur kita. Salah satunya adalah bahasa. Jika generasi muda yang diharapkan dapat menjadi penerus bangsa sendiri tidak mampu untuk mempertahankan bahasa leluhurnya, maka dapat dipastikan bahwa lama-kelamaan bahasa daerah tersebut akan hilang tergerus oleh zaman. Yang ketiga ada crossbreeding. Hal terakhir yang dapat mempengaruhi hilangnya suatu bahasa daerah adalah karena adanya crossbreeding atau perkawinan silang antar etnis, terlebih etnis mayoritas dan minoritas. Ketika dua orang yang berasal dari etnis yang berbeda menikah dan mempunyai keturunan, maka kebanyakan yang terjadi adalah di dalam suatu keluarga tersebut hanya memakai satu bahasa daerah yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Hal ini sangat mempengaruhi hilangnya bahasa daerah bagi keturunan mereka kelak. Ini adalah langkah strategis untuk mencegah hilangnya bahasa daerah. Untuk mengantisipasi semakin banyaknya bahasa daerah yang hilang, pemerintah dan masyarakat perlu melakukan sejumlah langkah strategis. Contohnya, pemerintah daerah perlu membuat aturan kebijakan mengenai perlindungan bahasa dan sastra daerah. Pemerintah juga perlu menjadikan bahasa-bahasa daerah sebagai mata pelajaran wajib di sekolah atau kampus yang disesuaikan dengan daerah masing-masing agar para siswa dan siswi terbiasa sejak dini dengan bahasa daerah mereka masing-masing. Televisi dan radio juga perlu dijadikan sebagai media memperkenalkan aneka ragam bahasa daerah melalui program-program kreatif dan menarik masyarakat luas, khususnya kalangan generasi milenial. Masyarakat juga bisa berkontribusi dalam melestarikan bahasa-bahasa daerah dengan menginisiasi berbagai program penunjang, misalnya pembuatan buku-buku bahasa daerah, penyediaan taman bacaan bahasa daerah, atau melalui berbagai media aktivitas seni budaya. Tanpa upaya serius dari pemerintah dan masyarakat untuk melestarikan bahasa daerah, maka bukan hal yang mustahil jika kelak semakin banyak bahasa daerah di Indonesia yang musnah ditelan oleh zaman. Sekian video dari saya, semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.